Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ispriyanti Risani, mahasiswi Prodi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Analisis Resiko Kejahatan. Video ini menjelaskan bagaimana strategi pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan rumah, sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang kompleks dengan penyebab yang bermacam-macam. Sebagai orang tua, mungkin pernah melakukan kekerasan pada anak dengan sengaja maupun tidak disadari. Sayangnya, dampak kekerasan pada anak bisa berkepanjangan bahkan mempengaruhi sikap anak di masa depan. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan emosional. Contohnya, meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Yang kedua, penelantaran anak. Contohnya, jika kedua orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orang tua telah menelantarkan anak. Yang ketiga, kekerasan fisik. Contohnya, seperti anak sering dibentak, yang menyakitkan hatinya, dipukul atau dicubit. Yang keempat, kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat besar bagi kesehatan fisik maupun mental dari anak tersebut. Dampak dari kekerasan tersebut seperti kematian, luka atau cedera, gangguan perkembangan otak atau sistem saraf, sikap negatif pada anak akibat kekerasan, gangguan kesehatan, dan masalah pada masa depan anak. Upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara 1. Kesetaraan gender dalam keluarga. Yang kedua, pengasuhan berbasis hak anak. Yang ketiga, pelibatan masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan media. Nah, jika sudah terlanjur menjadi korban, penanganan yang dibutuhkan yaitu 1. Penanganan pengaduan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan hukum. Yang keempat, rehabilitasi sosial. Dan yang kelima, reintegrasi sosial dan pemulangan. Peran pengasuhan dalam lingkungan keluarga menjadi salah satu ujung tombak pencegahan kekerasan terhadap anak yang dapat diwujudkan dengan menghargai hak-hak anak. Masalah terbesar kini adalah bahwa anak terkadang tidak mengerti definisi dari kekerasan itu sendiri. Itu sebabnya mereka sering tidak menyadari ketika kekerasan itu terjadi pada mereka. Jelaskan pada mereka apa itu kekerasan pada anak. Salah satu cara sederhana untuk menjelaskan tentang kekerasan pada anak adalah mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan siapapun menyakiti mereka. Lakukan hal-hal seperti ini untuk melindungi anak Anda dari kekerasan. Yang pertama, perhatikan orang-orang yang berada di sekeliling anak Anda. Yang kedua, jangan meninggalkan anak-anak sendirian tanpa ada satupun orang terdekat yang mengawasi mereka. Yang ketiga, kenali adanya tanda-tanda kekerasan pada anak. Yang keempat, kenali rasa takut yang dialami anak.